Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat muslim dimanapun antum berada. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian bedah buku fikih ruqyah, kita masih berbincang tentang adab-adab seorang peruqyah. Ya, beberapa adab sudah kita jelaskan. Ini merupakan yang terakhir yang ada di dalam buku fikih ruqyah. Adab yang terakhir ini adalah adab yang sangat penting diperhatikan oleh orang-orang yang ingin terjun ke dalam dunia ruqyah, yaitu sebaiknya seorang peruqyah sudah menikah. Ini sangat penting karena godaan terhadap peruqyah ini sangat tinggi. Ya, banyak kita dengar ya kasus-kasus peruqyah yang tergoda dengan pasiennya dan seterusnya. Ya, karena godaan setan ini dia masuk kepada seorang peruqyah itu melalui jalan di mana seorang peruqyah lemah, pertahanannya sangat lemah. Ada yang lemah pada aspek harta benda, kuat menghadapi wanita. Tapi ada juga yang pada aspek wanita dia kuat, tapi dalam aspek harta dia lemah. Nah, jadi pembahasan kita kali ini adalah seorang peruqyah untuk mengantisipasi agar dia tidak tergoda, tidak terpapar ya virus terlarang dari pergaulan laki-laki perempuan, maka sebaiknya dia adalah orang yang sudah menikah. Karena apa? Karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kebanyakan pasien yang datang untuk diruqyah itu adalah kaum wanita. Hampir 80% pasien yang datang untuk berobat itu adalah kaum wanita. Jika seorang peruqyah lemah, tidak punya pertahanan, tidak punya penyaluran, maka tidak mustahil dia akan tergoda dengan wanita. Dan inilah celah yang akan digunakan setan untuk menjerumuskan seorang peruqyah. Ya. Jadi dalam hal ini ya, seorang peruqyah yang masih lajang segeralah untuk mencari pasangan. Ya. Segeralah untuk menikah. Jika tidak maka lambat laun mungkin godaan ya akan dilancarkan oleh setan melalui wanita. Karena peruqyah tetaplah peruqyah sebagai seorang wanita, sebagai seorang manusia. Dia punya akal, dia punya nafsu. Nah, jadi dalam perihal nafsu ini dia mesti kuat pembentengannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada sisi yang lain, kita juga berharap banyak peruqyah-peruqyah yang bisa hadir ya dari kalangan perempuan. Ya, selama ini yang kita ketahui ya, mayoritas peruqyah itu adalah kaum laki-laki. Adapun peruqyah dari kalangan perempuan itu sangat sedikit. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang menyampaikan, bolehkah seorang perempuan menjadi peruqyah? Jawabnya boleh. Ya, tidak ada halangan. Sebagaimana dalam metode pengobatan lain, apakah itu bekam, apakah itu terapi herbal dan sebagainya, seorang perawat boleh perempuan
Maka dalam hal ruqyah syar'iyah juga tentu diharapkan ada banyak perempuan-perempuan yang terjun ke dalam dunia ruqyah, agar persentase yang besar dari kalangan perempuan tadi bisa ditangani oleh peruqyah-peruqyah yang sejenis. Ya, perempuan meruqyah perempuan, laki-laki meruqyah laki-laki. Sebagaimana dalam praktek bekam. Jadi tidak ada sejarahnya atau dalam SOP bekam seorang laki-laki tidak boleh meruqyah perempuan. Maka dalam hal ruqyah juga kalau bisa sedemikian juga harus dilakukan. Cuma masalahnya adalah ada banyak faktor ya yang menyebabkan minimnya peruqyah dari kalangan perempuan. Pertama, faktor alamiah, faktor tabiat ya. Karena perempuan memang ditakdirkan sebagai ibu rumah tangga. Seorang perempuan diamanahkan menjadi mendidik dan mengurus anak-anaknya, ya, melayani kebutuhan suaminya. Nah, kemudian ketika dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang melayani suami, maka tentu dia tidak akan fokus ya untuk melayani pasien-pasien yang datang untuk minta ruqyah. Jadi faktor alamiah ini faktor yang utama yang menyebabkan sedikitnya kaum perempuan terjun ke dalam dunia ruqyah. Faktor yang kedua, faktor fisik. Kaum perempuan lemah. Sedangkan dalam dunia ruqyah sering sekali terjadi reaksi-reaksi yang sangat keras. Reaksi-reaksi yang sangat frontal. Walaupun yang diruqyah adalah seorang perempuan, tetapi reaksi yang muncul saat diruqyah itu kadang tidak bisa ditangani oleh seorang laki-laki, 2 orang laki-laki, bahkan 3 orang laki-laki. Ya. Kita pernah meruqyah seorang perempuan, ya, mantan dukun, 4 orang laki-laki memegangnya itu tidak sanggup. Jadi sehingga perlu lagi tambahan tenaga. Apalagi kalau itu ditangani oleh seorang perempuan, tentu sangat berbahaya. Nah, jadi faktor fisik ini juga salah satu penyebab mengapa perempuan jarang ya ikut dalam menangani pasien-pasien dengan metode ruqyah ini. Nah, yang ketiga, faktor psikis kejiwaan. Ya, seorang perempuan lemah mentalnya. Ketika menghadapi orang yang kesurupan, mungkin belum lagi terjun ya untuk meruqyahnya, dia sudah mungkin secara mental yang mengalami kegoncangan. Maka faktor ini juga salah satu penyebab sedikitnya ya kaum perempuan terjun dalam dunia ruqyah. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal perempuan meruqyah laki-laki secara hukum boleh. Ya sama dengan terapi lainnya. Asalkan dia mampu ya secara fisik dia mampu, secara fisikis dia mampu. Kemudian dalam hal tugas rumah tangga sudah ada yang menangani, maka boleh-boleh saja seorang perempuan terjun ke dalam dunia ruqyah sebagaimana terjun ke dunia pengobatan lainnya. Ya, mengenai hukumnya boleh, ya. Seorang perempuan boleh meruqyah laki-laki. Ya. Tentu ada syarat-syaratnya. Kalau dilihat hukum asal tentu kalau pasien tersebut adalah laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya,
ya maka tentu hukum asalnya tidak boleh. Ya. Tapi kalau yang diruqyahnya itu adalah suaminya, adiknya, atau anak kecil, ya, maka itu tentu dibolehkan. Nah, berkaitan dengan laki-laki ajnabi yang kesurupan misalnya, atau yang minta ditangani segera mungkin dengan ruqyah, lalu kemudian tidak ada kaum laki-laki di tempat tersebut, maka ini tentu masuk dalam ranah darurat. Ya, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat membolehkan ya hal-hal yang terlarang dalam batasan-batasan tertentu. Jadi walaupun seorang perempuan tidak dibolehkan ya meruqyah laki-laki, tetapi dalam kondisi darurat silakan. Nah, misalnya kondisi darurat lainnya adalah kalau seorang laki-laki ini tidak diruqyah akibat sihir yang bertujuan membunuhnya, kalau tidak ditangani segera maka dia akan mati, dia akan terbunuh dengan sihir tersebut. Maka seorang perempuan yang memiliki kemampuan meruqyah, maka dia boleh meruqyah dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa pasien laki-laki yang bukan mahramnya tersebut. Begitu juga ya dalam prakteknya, tentu seorang peruqyah perempuan dia harus menjaga batasan-batasan. Walaupun darurat, tapi tentu ada batasan. Ad-daruratu ya tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat walaupun dibolehkan tetap harus dibatasi. Nah, ini pernah disinyalir dalam kitab Fathul Bari ya. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa seorang perempuan boleh mengobati laki-laki jika itu adalah suami dan mahramnya atau mahramnya. Jika ia harus menangani pengobatan laki-laki ajnabi, maka dibolehkan dalam kondisi darurat. Sesuatu yang darurat tentu dibatasi seperlunya saja. Seperti ketika menatap, menyentuh pasien dan sebagainya, perlu ada batasan-batasan. Nah, ini juga berlaku ya dalam pengobatan ruqyah. Nah, jangan juga seorang perempuan terlalu maju bertindak ya melakukan hal-hal di luar batas kebolehan. Nah, jadi inilah adab-adab yang perlu dilihat ya, yang perlu diperhatikan, dan yang paling penting perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi pasien-pasien perempuan ya. Jadi oleh seorang laki-laki dia mesti menikah diutamakan. Jadi kalau belum menikah segeralah menikah supaya syahwatnya itu bisa terkawal. Jadi kalau belum bisa ya maka harus berhati-hati. Nah, di sisi lain ya seperti yang disebutkan tadi, kita perlu mengkader banyak kaum perempuan untuk bisa terjun dalam dunia ruqyah agar bisa menangani kasus-kasus perempuan yang kerasukan atau gangguan jin lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.